Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang multi talent dengan banyak latar belakang. Selain sebagai seorang wira swasta, menjadi guru gitar klasik pun dilakoninya. Dan sejak remaja, beliau juga telah aktif dalam kegiatan keagamaan, yaitu dengan menjadi aktivis remaja Masjid YISC Al-Azhar, yang hingga kini masih dijalaninya dengan menjadi Wakil Ketua Umum BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang berpusat di Istiqlal, Jakarta. Perjuangannya ditien setelah membawanya menjadi orang pertama di Indonesia yang meraih reward luxury car. Cash reward yacht, plane, serta villa juga telah diraihnya. Beliau juga memiliki jaringan yang sangat besar. Terbukti lebih dari 1.500 orang bintang 8 dimilikinya dan tersebar di seluruh dunia. Hal ini pula yang membuat beliau sangat terkenal dengan julukan maestro yang melahirkan top-top leader. Mari kita belajar dari Bapak Rudi Muhammad Noor. Ya teman-teman, pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan karunia yang besar buat kita semua pada hari ini bisa berkumpul di sini untuk sama-sama belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, bukan orang yang hebat, bukan orang yang sangat spesial. Apalagi kalau nanti di acara VS saya akan cerita banyak latar belakang dari mulai tantangan-tantangan di awal sampai bagaimana mencapai seperti sekarang ya. Nah teman-teman, yang jelas kita bersyukur juga berada di satu industri yang mudah-mudahan ini juga jangka panjang. Karena tidak mudah sekarang, apalagi ekonomi sekarang di dunia ini sedang turun. Nah, tapi dari kejadian-kejadian seperti ini, yang unik justru inilah MLM malah naik. Ini yang menarik. Jadi banyak pakar ekonomi mengatakan network marketing itu justru akan booming pada saat ekonomi sedang jatuh ataupun sedang naik sekali. Nah, tapi ingat, kita juga harus hati-hati dalam memilih bidang bisnis yang akan kita masuki. Karena setiap produk, setiap bidang itu punya life cycle-nya. Punya mata rantai, apakah dia cepat atau lambat dia mati gitu. Ya. Nah, contoh gini, setiap produk itu punya karakteristik. Siapa sekarang yang berani bisnis wartel? Ada nggak yang berani bisnis wartel? Atau dulu bisnis pager? Ini udah sering saya ulang. Kan orang nggak mau lagi sekarang. Ada masih di sini yang berani bisnis wartel gitu, atau telepon umum, udah nggak ada. Ya, jadi hati-hati ketika memilih satu bisnis ataupun satu bidang produk yang ada produknya. Mereka bilang ini tren. Pak, ayo cepat join di MLM baru, ini masih baru. Produknya adalah produk-produk yang tren, hati-hati. Kalau produknya tren itu akan cepat hilang. Karena life cycle-nya cepat. Dimulai dari dia startup. Ketika produk itu di launching. Ketika dia dimulai. Ini kan ada life cycle. Dia tumbuh. Setelah itu mature. Sudah marketnya sudah nggak bisa turun lagi, sudah di sini gitu, dan dia baru akan decline. Nah, karakteristik dari setiap produk itu beda-beda. Kalau teknologi, dia paling cepat ya. Kita beli handphone sekarang, besok sudah ganti lagi. Nah itu kalau perusahaan-perusahaan yang kurang kuat di inovasinya, modalnya kuat di bidang teknologi, dia akan cepat habis. Sekarang ini banyak MLM yang juga basisnya teknologi. Ada juga yang software. Nah itu hati-hati. Kenapa? Karena life cycle-nya akan cepat. Dia akan hilang. Nah kita yang sudah berkarir di situ, sudah membangun jaringan, sudah banyak, udah ribuan orang, tiba-tiba 1-2 tahun perusahaannya tutup. Kenapa tutup? Bukan karena manajemen, ya bisa jadi karena produknya sudah ada pesaing yang lebih bagus lagi gitu. Nah, jadi disarankan ketika memilih satu bidang, pilihlah bidang ataupun bisnis yang produknya itu jangka panjang. Di antaranya apa? Ya di antaranya makanan kesehatan. Di antaranya health food. Ini sampai kapanpun kita akan diperlukan produknya.
Nah, apalagi Bapak Ibu semua, bukan tren ya. Sekarang ini kesadaran akan pengobatan preventif itu makin tinggi. Sebelum orang sakit, obatin dulu. Ini teman-teman kan masih banyak yang baru di sini ya. Makanya saya juga bicara ini sedikit untuk membangun visi Anda. Ya, kalau leaders yang di depan ini sudah sering ya mendengar ini dan mereka sudah pelajari dan sudah tahu apa yang saya sebutkan ini. Nah, kita harus lihat ini produk ini jangka panjang atau enggak. Kalau makanan kesehatan sudah jelas. Di dunia ini ada orang-orang cerdas yang bisa meramal, memprediksi masa depan. Memprediksi ya, kalau meramal ntar disangkanya Roy Kiyoshi lagi, bukan. Yang lagi tren karma ya. Nah, orang-orang seperti futurolog, seperti Alvin Toffler. Kemudian ada lagi Paul Jan Pilzer. Ini sudah memprediksi ke depan bidang bisnis apa yang akan booming. Beliau menulis satu buku judulnya Wellness Revolution. Ataupun The Next Trillion. Yang memprediksi ke depan orang-orang yang super kaya, yang ultra kaya itu adalah orang-orang yang berbisnis makanan kesehatan. Kenapa? Ya, ada baby boomers. Orang-orang yang lahir di tahun-tahun 80-an ya, 70 atau 80 tuh. Ya, ataupun kalau yang sekarang nih disebutnya orang-orang milenial. Di mana tingkat kesejahteraannya tinggi, gajinya sudah tinggi, dia ingin hidup lebih panjang, ingin awet muda. Nah, sehingga produk-produk yang dibutuhkan itu adalah ya produk-produk makanan kesehatan. Termasuk salah satu orang terkaya di dunia ya, Bill Gates pernah mengatakan saat ini orang-orang terkaya di dunia itu orang-orang yang berbisnis teknologi informasi. Tapi ke depan orang-orang yang terkaya di dunia adalah orang-orang yang berbisnis makanan kesehatan. Yang di industri kesehatan. Itu sudah trennya sudah terlihat ya. Teman-teman sudah kelihatan sekarang ini. Nah, tinggal bagaimana kitanya memposisikan diri. Kita sudah bersyukur berbisnis di tempat yang produknya mudah-mudahan bisa jangka panjang. Kalau bicara health food, ya tentu China. China sudah nomor 1. Kalau kita lihat lagi, banyak MLM yang lain ya yang sekarang besar. Mereka juga menjual makanan kesehatan. Tapi kalau dilihat sejarah pemiliknya, orang-orang yang dulunya bekerja di perusahaan-perusahaan farmasi China. Termasuk salah satu MLM yang naik turun berat badan tuh. Ya, itu dulunya pendirinya itu kerja di perusahaan farmasi China. Termasuk juga MLM yang konon yang pertama di dunia. Di MLM itu yang terbesar omsetnya adalah dari makanan kesehatan. Ini sebetulnya dulu satu merek yang diakuisisi oleh perusahaan ini. Dan kalau dilihat pendirinya juga sama, dulunya bekerja di perusahaan farmasi China. Nah itu teman-teman. Kemudian juga kita bersyukur di sebuah bisnis. Ini buat Anda nih. Saya mau tanya dulu, yang baru siapa? Banyak gak di sini yang baru? Coba angkat tangan. Wah banyak ternyata ya. Orang-orang yang baru join. Nah, kita bersyukur berada di sebuah bisnis yang mudah-mudahan ini juga bisnis yang jangka panjang. Saya tidak bisa membayangkan kalau dulu saya pernah bekerja juga. Ya, saya termasuk tipe orang yang sebetulnya kurang suka diperintah-perintah. Tidak suka dikekang. Tidak suka bekerja karena terpaksa gitu. Saya termasuk tipe orang yang begitu. Apalagi latar belakang saya dulu juga seorang guru musik. Saya akhirnya berhenti bekerja. Lebih memilih menjadi guru musik Bapak Ibu. Karena ingin kebebasan tadi. Saya punya kebiasaan susah tidur cepat. Saya senang begadang. Bukan senang, memang gak tahu. Saya kalau malam itu jarang tidur gitu. Nah, jadi saya menderita kalau harus bekerja pagi-pagi gitu. Harus pergi ke kantor, apalagi hidup di tempat ruangan yang segitu-segitu terus dari pagi sampai sore gitu. Saya kebayang nanti saya menghabiskan waktu sampai tua hidup di situ, di sekitar ruangan itu, wah saya nggak bisa kebayang gitu. Makanya saya keluar, saya lebih baik jadi guru musik. Nah, teman-teman, kita bersyukur di sebuah bisnis yang apabila kita lakukan terus
dalam jangka panjang bisnis ini bisa diwariskan. Nah itu berbeda dengan kalau bekerja. Kalau kita bekerja kan susah kalau misalnya kita sudah menjadi seorang presiden direktur. Terus digantikan oleh anak kita yang akan menjadi presiden direktur berikutnya. Kan sulit gitu, kecuali kita pemilik perusahaan atau pemegang saham mayoritas. Tapi kalau kita bekerja menjadi seorang karyawan, itu kan tidak bisa diwariskan. Kita mengabdi dari pagi sampai sore, 35 tahun, usia 55 tahun pensiun, kemudian tidak bisa diwariskan. Nah bersyukur kita di bisnis ini, itu bisa diwariskan. Itulah saya kadang-kadang suka gregetan gitu kalau lihat grup saya ini kok malas-malasan sih jalanin bisnis ini gitu. Kok nggak mau memperjuangkan padahal dia kalau bekerja dari pagi sampai sore dia mau gitu. Saya punya seorang kawan dari kecil, itu namanya Dayat ya. Itu dari kecil. Saya bilang, ya kenapa sih kok kamu mau sih mempertahankan pekerjaan gitu, nggak ada sambilan kayak di bisnis TNC itu. Kata dia, gue Ruth, kalau nanti udah di usia 55, gue akan pensiun. Terus dapat uang berapa? Ya lumayan sekitar 300 juta bisa. Kalau gue nanti udah naik jabatannya, akan lebih besar lagi. Terus saya mikir lagi 300-400 juta. Harus bekerja dari pagi sampai sore selama 35 tahun masa kerja. Di umur 55. Gila saya bilang. Kenapa grup saya nggak sekuat dia kerjanya ya? Padahal di grup saya itu, di perusahaan yang saya sedang tekuni, untuk dapetin 300 juta nggak usah nunggu 35 tahun masa kerja. Cukup beberapa tahun bisa dapat sekian itu. Apalagi kalau serius dapat luxury car. Saya 10 bulan aja saya dapat luxury car waktu itu. 10 bulan bisa dapat. Nah Anda yang masih baru, ini saya ingin menggugah kesadaran Anda. Ayo mari kita lihat. Ini sebuah peluang bisnis untuk membangun aset yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ya teman-teman ini pilihan kalau masalah lifestyle. Yang penting bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan di sini. Kita sudah tahu nih produknya akan jangka panjang, long term. Kita sudah yakin bahwa potensi bisnis ini produknya luar biasa. Kata siapa ya? Kata pakar-pakar. Kata Paul Jan Pilzer tadi. Kita bisa beli bukunya atau lihat di YouTube. Wellness Revolution. Bagaimana industri makanan kesehatan akan menciptakan milioner-milioner baru di depan. Kita sudah tahu tempat kita bisnis network marketing bisa diwariskan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak serius menekuni bisnis ini membangun aset. Network marketing orang sudah gak lagi banyak negatif. Kalau orang masih negatif sama bisnis MLM itu orang dulu. Kalau orang sekarang sudah tahu buku-buku network marketing sudah banyak. Bagaimana bisnis ini begitu berkembang di negara-negara maju. Apalagi industri makanan kesehatan. Kesadaran akan pengobatan preventif itu luar biasa besar. Di mana-mana sudah ekspansi. Ada Guardian, ada Century, itu kan makanan kesehatan. Mereka sudah melihat peluang Indonesia nantinya akan menjadi negara dengan income per kapita yang tinggi. Sehingga pada saat income per kapita sudah tinggi, beberapa tahun lagi kan kita kan sudah akan ke 5.000 US dollar rata-rata per tahun. Sekarang UMR aja tuh sudah mulai tinggi loh. Di Cikarang sudah berapa sekarang? 4 jutaan ya UMR, sudah naik. Gaji sopir busway sudah tinggi. Artinya ekonomi ini bergerak maju. Pada saat orang sudah sejahtera, pada saat masyarakat daya belinya sudah tinggi, 2-3 tahun lagi Anda sudah diamond semua. Sehingga jaringan Anda udah enak. Jaringan Anda udah tinggal memetik hasilnya gitu. Mungkin director sekarang sama director nanti sudah beda penghasilannya. Nah teman-teman kita sudah lihat visi ke depan. Kita sudah lihat industrinya luar biasa. Bisnisnya juga luar biasa. Kita bisa membangun dimanapun. Sekarang ini dengan adanya internet.
dengan perubahan perilaku konsumen, menggunakan HP, ya kita bisa manfaatkan, bisa merekrut kenalan dengan banyak orang di dunia ini. Bisa. Nah, tinggal kitanya bagaimana. Bagaimana kita bisa sukses di bisnis ini. Nah, teman-teman, saya juga dulu bukan orang yang hebat. Bahkan saya bukan termasuk orang yang nyaman dengan bisnis ini. Ini bisnis yang sangat bertolak belakang dengan kepribadian saya yang dulunya pemalu, penakut, lebih suka jikir-jikir gitu. Lebih suka menyendiri gitu. Saya nggak suka keramaian. Emang Anda kira nyaman di keramaian buat saya? Enggak. Saya nggak nyaman, saya lebih suka menyendiri. Lebih suka menyendiri. Makanya tidur di hotel aja saya sekarang sendirian. Nah, jadi teman-teman, yang saya lakukan dulu adalah bagaimana caranya mencapai level keahlian sehingga saya bisa sukses di bisnis ini. Saya lihat orang-orang yang sukses di bisnis ini, saya pelajari kebiasaannya. Terutama upline saya Pak Agus. Nah, saya pelajari apa sih yang dia lakukan gitu. Belajar tentang sistem juga. Ketika TNC sudah memiliki sistem, saya belajar. Saya harus kerja lebih dari orang lain. Kan maju ke depan kayak tadi. Saya presentasi. Wah, ada yang 8 kali, ada yang 15 kali. Saya silver planner, gold planner. Nah, karena saya sudah menyadari bahwa kekurangan saya banyak pemalu, gak berani ketemu orang. Nah, saya menantang diri saya sendiri untuk melawan diri saya. Jadi musuh terbesarnya adalah diri saya sendiri. Kalau orang 15 kali presentasi, saya harus 30 kali. Saya dengar ada yang 30 kali presentasi, saya harus 60 kali presentasi. Sehari 2 kali presentasi. Saya nggak bisa mengendalikan hasil, saya nggak bisa. Saya nggak bisa mengendalikan orang nolak atau enggak, saya nggak bisa mengendalikan. Yang saya bisa kendalikan adalah diri saya sendiri. Saya harus presentasi 2 kali sehari. Nah, entah kenapa tiba-tiba 10 bulan dapat pengumuman penerima luxury car. Nah, kalau saya kilas balik lagi dulu-dulunya, ya saya selalu ingin lebih dari orang, bukan di hasilnya, tapi di prosesnya. Saya nggak mau kalah. Kalau saya dengar ada crossline yang sekian kali presentasi, ya saya lebih dari itu. Walaupun penolakannya banyak, Bapak Ibu, salah satu downline saya pertama di bisnis ini adalah Pak Hamdan, ini ada saksinya nih. Ini murid gitar saya dulunya. Ini murid gitar. Terpaksa dia closing karena nggak mungkin nolak gurunya kan. Ini saksi mata, saya masih sama-sama culun. Masih sama-sama belajar. Kita masih sama-sama nulis. Pakai skrip. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Ini saksi mata nih, berdua kita tulis. Misalnya, dulu Ibu, siapa yang dari Bu Beni, ya ada Bu Beni. Halo Bu Beni, perkenalkan nama saya Hamdani. Apakah Ibu ada waktu hari Senin? Apa ditulis, dibaca. Itu ditelepon Bapak Ibu, ada saya di samping, didikte gitu. Itu kita masih sama-sama culun, masih sama-sama prosesnya gitu. Proses, waduh penolakannya Masya Allah. Dari berapa tuh, pokoknya dari 30 orang, 30-30-nya nolak deh. Iya, nah hanya mungkin kita secara alami saat itu Bapak Ibu belajar bagaimana mensikapi penolakan. Karena punya impian yang besar, pengen merubah nasib, pengen menjadi orang yang sukses. Mau jadi orang yang sejahtera. Jadi proses ini ya saya laluin gitu. Sama-sama kita ditolak, kemana-mana berdua, naik bajai, gak punya mobil Bapak Ibu. Saya kemana-mana, saya naik motor aja gak bisa sampai sekarang. Motor juga gak punya, ya sampai sekarang saya gak punya motor. Ini juga baru mau beli nih, tapi gak jadi-jadi mulu. Untuk pembantu katanya biar kemana-mana gitu, dia lebih suka naik motor. Itu juga gak jadi-jadi terus. Sampai hari ini saya gak punya motor karena gak bisa naik motor. Jadi kemana-mana ya dengan Pak Hamdani, naik bus, kita presentasi, nih saya ke family. Dia kan udah ada jabatan kan, presentasi. Udah Ruth kerja yang bener. Kasihan bapak nyekolahin, bapak kamu, ibu kamu nyekolahin kamu. Kerja yang jelas. Ya nih buat ongkos
Om kasih duit. Tuh. Dikasih ongkos coba. Kalau orang sudah dikasih ongkos pulang artinya apa dianggapnya? Kan rendah dianggapnya kan. Ya saya ambil emang gak punya uang. Iya. Oh gitu ya Om. Ya Om. Gak apa-apa. Ya udah. Pokoknya beberapa orang ada yang positif. Ada. Ya Ruth, lu kalau kerja begini harus tekun. Harus terus menerus gitu. Terus ada lagi yang jatohin lagi. Itu udah biasa Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya pegang adalah gak tahu kenapa saya yakin bahwa saya pasti bisa sukses. Saya yakin kok orang-orang pada maju ke depan. Ada yang jadi kayak tadi tuh. Ada Pak Farid juga peraih mobil BMW. Kok bisa sih gitu. Saya pasti bisa. Itu proses itu yang akhirnya saya lakukan terus gitu. Nah buat Anda yang masih baru nih. Ini bicara yang sederhana aja buat Anda yang masih baru nih. Karena network marketing itu akan booming dengan orang-orang baru. Ketika banyak muncul orang-orang baru, disitulah bisnis ini berkembang. Universitas kalau nggak ada mahasiswa baru gimana? Tutup. Semangat juga dari orang-orang baru. Dari orang-orang baru akan ketemu, akan lahir banyak leader-leader baru. Zaman dulu mana ada orang tahu siapa itu? Yang sekarang Pak Andri udah director sekarang. Bayangkan masih muda. Dulu siapa yang kenal gitu. Nah orang-orang baru inilah yang membuat bisnis ini tumbuh. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Ya, saya lakukan, saya harus lebih dari orang lain. Sama Anda juga gitu. Kalau ngelihat orang lain, ada yang sekian kali presentasi, saya hanya bisa mengendalikan prosesnya. Saya tidak bisa mengendalikan hasilnya, mengendalikan orang nggak bisa. Sama kayak pesaing juga. Sekarang ini ya, mindset tentang pesaing. Kita nggak perlu khawatir dengan banyaknya pesaing. Dengan banyaknya pesaing, industri ini akan tumbuh malah. Wah ada MLM baru nggak apa-apa. Kita bersyukur ada banyaknya MLM baru. Karena persaingan akan makin bagus gitu. Masyarakat akan kenal dengan oh MLM banyak ternyata. Nah nanti begitu mereka tutup, nah baru kita rekrut gitu. Ya, dengan banyaknya persaingan, justru ketika siapa yang menang, dia akan berharga gitu. Masa kita ikut lomba balap karung yang juara satu kita, tapi pesertanya kita doang gitu. Jadi lucu kan, nah itu. Dengan adanya persaingan, kita juga bisa belajar dari mereka. Oh seperti ini, kelemahannya, kekurangannya, itu bisa belajar. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di luar. Nah, yang pesaing utama kita adalah ya diri kita sendiri. Pesaingnya rasa malas, menunda, takut, itulah musuh kita sebenarnya. Kita lawan diri kita sendiri yang tadinya 8 kali presentasi, kita challenge. Nah kalau saya dulu gitu, udah 8 kali presentasi, berani nggak saya lawan diri saya untuk 10 kali presentasi. Kalau udah 10 kali, tantang lagi diri kita untuk 15 kali presentasi. Untuk banyak, lebih ketemu orang lagi gitu. Nah teman-teman semua, sebetulnya saya hari ini juga ingin sharing ya kepada Anda tentang salah satu tentang tiket, tentang pertemuan. Nah teman-teman, ini juga sebetulnya sudah ada di webinar, sedikit ya, sudah ada di webinar. Saya dulu juga mengalami masalah orang-orang yang saya rekrut ternyata banyak yang gak jalan. Ternyata banyak yang hanya membeli produk aja. Kalaupun masuk, udah selesai gitu. Nah, jadi bagaimana sih caranya membuat orang-orang ini jalan gitu? Itu yang saya selalu berpikir. Akhirnya saya bersyukur sekali, saya bertemu dengan para upline, juga leader-leader ya, seperti Pak Luis dan sebagainya, Pak Naga Sugara. Saya menemukan satu trik. Jadi gini, ada namanya bright spot. Bright spot ini teori dari Jerry Sternin ya. Kita akan banyak sekali masalah. Masalah ini. Tapi kalau kita bisa mencari prioritas dari masalah-masalah ini, mana masalah yang terpenting kita selesaikan, maka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya. Nah ini yang disebut dengan bright spot. Solusi dari semua masalah bisa akan banyak yang selesai dengan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial ini. Nah saya juga bingung gimana caranya supaya orang itu mau belajar, mau membaca buku, mau mendengarkan CD, mau menjalankan 7 langkah,
mempunyai kebiasaan dan sebagainya. Nah, ternyata saya ketemu di antara bright spot itu adalah menghadirkan orang ke pertemuan. Nah, karena saya banyak menemui masalah saat itu, apalagi saya masih orang baru, sementara orang-orang yang saya rekrut ini orang-orang yang level profesinya itu lebih tinggi. Level usianya juga sudah lebih jauh dari saya. Saya ketemu ini, caranya adalah dengan fokus menjual tiket. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi waktu itu ada fakta kita menginginkan kenaikan omset bisnis. Itu udah jelas ya. Kita menginginkan jumlah distributor yang meningkat. Jadi bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang jumlah new apps-nya itu banyak. Omset naik karena jumlah new apps yang banyak. Jadi bukan sekedar orangnya itu aja. Kita berusaha untuk omsetnya naik gitu. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Ada grup saya dengan bangganya. Dia bilang jumlah dolar saya segini Pak, tapi omset kami itu terus naik gitu. Sampai seberapa kuat sih gitu. Itu bagus, tapi akan sulit untuk passive income kalau kita tidak membangun networknya. Karena kita bukan marketing aja, kita ini kan network marketing. Ya, nah itu yang harus dibangun adalah ya jumlah new apps yang dididik untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Dengan menggunakan buku, CD, dan pertemuan. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, mana yang lebih penting? Menjual lebih banyak, merekrut lebih banyak, ataukah membangun leader lebih banyak? Mana yang paling penting? Hah? Ini semuanya penting. Semuanya penting. Kalau nggak ada penjualan, Anda nggak stabil omsetnya. Kalau hanya jualan, kalau semuanya network, tapi nggak ada yang jual, gitu, nggak ada PV pribadi, nggak ada omset. Jadi semuanya penting. Tanpa menjual atau melayani pelanggan, maka tidak ada omset. Tanpa merekrut, bukan network marketing ya. Nah, tanpa membangun jaringan para pemimpin juga tidak tercipta passive income. Nah, salah satu topik keahlian teknis yang saya bahas kali ini adalah teknik membangun jaringan dengan menggunakan tiket pertemuan. Ada yang belum pernah mendengar materi ini? Coba angkat tangannya. Yang belum pernah mendengar? Hampir semuanya ya, oke. Sebetulnya ini ada di webinar, ketahuan gak nonton webinar? Oke, salah satu cara efektif adalah dengan mendistribusikan tiket pertemuan sebanyak-banyaknya. Jadi yang saya lakukan saat itu, karena saya merasa tangan saya cuma 2, saya gak bisa mengajari orang. Saya gak bisa untuk membimbing orang, apalagi dia manajer. Saya saat itu kan masih usia, masih terlalu muda, masih culun, masih ya belum berpenampilan bagus gitu. Jadi nggak punya rasa percaya diri untuk mengajarin orang. Jadi satu-satunya cara yang saya bisa lakukan adalah bagaimana mengajak mereka ke pertemuan. Biar pertemuan yang mengajari orang-orang itu. Pertemuan itu ada transfer ilmu, ada transfer pengalaman, ada duplikasi, melihat bukti-bukti sukses. Melihat mobil-mobil kayak di luar tadi, udah kalau leader yang tinggi biasanya mobil-mobilnya mobil-mobil mewah ya, dia hadir. Kita bisa lihat bukti-buktinya. Kemudian ada motivasi dan inspirasi di pertemuan itu ya, mengkondisikan orang untuk menemukan impiannya. Saya juga produk dari pertemuan sebetulnya. Dulu saya nggak ngerti apa itu impian, tapi dari pertemuan lah, oh ternyata harus ada cita-cita. Harus ada set goal, harus ada target. Kemudian meyakini bahwa pertemuan adalah alat bantu yang bisa memicu orang menemukan kembali semangat hidup. Ini kesadaran-kesadaran akan kenapa penting pertemuan ya. Terus juga aura pertemuan bisa membangun momentum, memicu orang untuk bergerak. Nah ketika sudah ada kesadaran seperti inilah baru kita fokus menjual tiket. Nah ini teman-teman. Kenapa pertemuan itu penting? Belum tentu kita punya ilmu yang cukup untuk memotivasi orang. Ya saya apalagi waktu masih muda, Anda yang masih baru ini. Kan nggak mudah buat Anda kan? Kemudian belum tentu kita punya pengalaman yang cukup untuk menjadi role model. Belum tentu kita disukai oleh grup kita. Jadi berbagai tipe orang kadang menyukai tipe tertentu gitu. Nah kalau kayak saya ini kan bukan tipe orang yang antusias. Bukan tipe orang yang seperti Pak Agus Trilaksono gitu. Ya plan saya itu tipe orang yang kalau ketemu orang tuh cepet. Kalau saya malah kebalikannya malah takut kalau sama perempuan gitu.
Ya. Nah, menyadari dan meyakini bahwa semakin banyak orang yang kita bawa ke pertemuan, maka bisnis kita semakin menemukan momentumnya. Nah, akan tercipta di mana setiap saat kita akan fokus. Ingat, fokus menggiring orang untuk menjual tiket lebih banyak. Itu yang saya lakukan. Di tahun-tahun 2001, 2002, Bapak Ibu, grup crossline saya malah nggak mau ke pertemuan. Udah, kita nggak usah pakai pertemuan. Ngapain ngabis-ngabisin uang, ngabis-ngabisin waktu. Udah, pokoknya kita presentasi aja. Ya, saya malah seneng gitu. Saat saya baru join bisnis ini, bintang 8 sudah ada 10 orang. Pertemuan sudah ribuan orang loh. Udah 3.000-an orang. Itu di Mangga 2, di Hotel Dusit. Saya baru datang, baru join. Baru tanda tangan. Itu udah 3.000 orang. Pertemuannya sudah ada 10 orang, bintang 8. Nah, lama-lama Bapak Ibu, grup mereka yang crossline itu gak mau pertemuan. Justru grup saya malah maniak ke pertemuan. Grup saya malah jadi predator tiket, fokusnya ngejual tiket. Itu saya ingat sekali. Pakai meeting-meeting challenge khusus jualan tiket. Kalau sekarang namanya tiket VS. Dulu tiket SS. Fokusnya ke sana. Nah, yang terjadi grup crossline saya semua mati sekarang. Akhirnya ya di Indonesia sekarang 90, mungkin 97-98% ya udah grup saya semua sekarang di Indonesia. Ya, karena masih mengadakan pertemuan ya. Orang-orang seperti leader-leader Pak Adrian Tejo, Pak Rusli Gustaf ya, Pak Hamdani, Pak Farid ya, Bu Mimi ya. Mereka ini orang-orang yang fokusnya ya ke pertemuan gitu. Tapi mereka yang gak ke pertemuan lihat. Akhirnya grupnya banyak mengeluh, gak semangat, gak ada transfer ilmu di situ, ya grupnya mati semuanya. Jadi yang saya lakukan saat itu Bapak Ibu adalah bagaimana tiket ini terjual. Mau one on one, mau home meeting, mau NDT apapun pokoknya saya selalu bawa tiket VS. Dulu kita semua maju ke depan ini VS semua udah di sini tiketnya, dikantongin di sini. Sampai ketemu di vision seminar, sampai ketemu di kan selalu gitu. Jadi suasananya tuh semua kadang-kadang unik dulu orang mau join bintang 3. Dulu kan bintang 3. Bayar 2 juta. Plus saya jual juga tiket VS. Kalau sekarang saya pakai istilah VS aja deh. Kalau dia nggak mau beli tiket VS, Pak, saya sarankan Bapak nggak usah join bintang 3 dulu deh. Bapak beli tiket VS dulu aja. Sampai kayak gitu dulu tuh. Makanya nggak heran pertemuan VS SS dulu tuh ribuan. Dulu masih unicorn namanya, itu sampai di gedung sampai 2-3 kali sesi loh. Karena semuanya fokus ke tiket. Apapun tiket semuanya. Ini fokusnya ke sini gitu. Itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Kita pernah pertemuan 100.000 orang di Stadion Utama Senayan. Itu kan puncak dari akumulasi banyaknya orang yang sudah terbiasa budayanya dengan tiket pertemuan. One on one langsung tiket. Semuanya itu. Jadi teman-teman, ya ini berbagi pengalaman. Saya yang nggak punya ilmu banyak, belum pengalaman, pemalu. Ya, yang saya lakukan fokusnya hanya bisa ya menjual tiket. Saya pernah investasi. Saya bagi-bagiin tiketnya, nanti jualin ya. Kalau udah laku, uangnya pulangin. Ya alhamdulillah setelah dibagi-bagi uangnya gak ada yang pulang satupun Bapak Ibu. Ya. Jadi grup saya juga pernah merasakan tertekan ketika upline-nya memaksa untuk blok tiket. Itu pernah juga. Merasa dibebani, aduh nanti gak bisa jual nih kalau harus ngambil sekian gitu. Nah, itu akhirnya saat itu kita meeting semua para leader top yang sekarang sudah jadi leader top. Mungkin sekarang juga beberapa orang sudah lupa cara-cara ini gitu. Karena sudah maju, cara-cara yang dulu dianggap jadul. Itu kan old school katanya gitu. Kalau sekarang ini ada istilah-istilah seperti itu nggak ada bedanya. Hanya beda teknologi aja. Tetap cara-caranya ya sama aja prinsip-prinsipnya gitu. Harus ada edifikasi,
harus konsultasi, kan tetap kalau dulu konsultasinya offline ya sekarang online misalnya. Jual produk kalau dulu offline ya sekarang online itu hanya media. Jangan jadikan new school istilahnya hanya karena ada alat itu dijadikan school. Itu hanya ya menurut saya itu salah kaprah ya. Nah, teman-teman tinggal bagaimana mengajarkan grup-grup ini supaya bisa menjual tiketnya. Ketika dia sudah merasa bisa menjual tiketnya dan dia mudah dengan menjual tiket ini sehingga dia tidak merasa terbebani. Saya masih ingat Pak Louis Tendean dikasih tiket 1.000 ngamuk-ngamuk sama saya. Sama upline-upline-nya maksudnya ya. Oh, kok cuma 1.000 tuh. Coba Anda ada nggak yang kayak Pak Louis? Wajar kalau beliau sekarang ya income-nya tertinggi di Indonesia. Wajar. Karena memang predator tiket. Jadi kita dulu tuh predator tiket Bapak Ibu. Jauh-jauh hari nih atau nanti nih selesai vision seminar itu langsung bikin mau berapa langsung begitu. Jadi meetingnya itu langsung menjual tiket untuk VS berikutnya. Jadi sudah selesai gitu. Itu saya ingat banget itu. Malah dibagi 3 sesi pernah. Sesi ini kebanyakan grupnya ini gitu. Sesi ini grupnya ini. Itu saking hebatnya teman-teman ketika itu jago-jago menjual tiket dan fokus seluruh aktivitasnya adalah tiket VS. Nah, sedikit sharing Bapak Ibu, gimana sih cara jual tiket gitu? Sebetulnya ini prinsipnya sama dengan menjual. Apapun yang paling mudah orang yakin adalah dengan testimoni. Termasuk jualan produk, kan gitu, testimoni orang mau tahu kan. Bu Endang udah berapa lama kena diabetes? Waduh saya sudah 2 tahun Pak Rudi. Wah Bu Endang ada loh yang lebih parah dari Bu Endang. Bahkan sudah 3 tahun kena diabetes dia bisa tertangani. Bahkan bisa sembuh dengan produk-produk TNC ini. Kita kasih lihat testimoninya. Itu lebih meyakinkan. Dan ini lebih simpel kok. Buat teman-teman yang baru. Mungkin kalau ketemu orang mau menjual produk atau menawarkan bisnis ini. Ya sudah fokus saja ke testimoni. Ke kesaksian aja dulu. Nggak perlu sampai terlalu ilmiah. Kalsium 2 ini Pak mengandung zat CTY yang terbuat dari orang pusing langsung dengarnya. Bu, ada nih Bu, orang kayak ibu sembuh. Nih, udah gitu aja kok. Simple, sederhana, orang beli. Kalau mau jual, ya. Ingat, teman-teman semua ketika kita masuk ke bisnis ini, terutama buat Anda yang baru, jangan salah mindset. Karena ini produknya makanan kesehatan, ini banyak yang, wah, fokusnya cari orang-orang sakit. Wah, ada nih, saya stroke nih Pak. Ada saudara saya, oh ada yang ini diabetes, yang ini kanker, yang ini. Akhirnya grup Anda semua ntar yang stroke, yang ini gitu. Downline-nya bukan orang-orang yang sehat. Karena fokusnya ke penyakit gitu. Ingat, kalau untuk orang-orang sakit, jadikan dia pelanggan. Anda servis. Layani secara profesional. Kepada orang-orang yang sehat, jadikan dia leader Anda. Bangun networknya. Nanti bolehlah baca-baca buku bagaimana menjadi seorang profesional di network marketing. Ada Eric Ward ya, GoPro, baca-baca buku itu boleh. Silakan. Jadi fokus ke pendidikan, bagaimana mendidik orang. Jadi fokus kita ya sebetulnya adalah mencari orang-orang seperti Pak Farid, seperti Pak Rusli, seperti Pak Amdani, seperti Pak Andrian Tejo. Jadi bukan orang-orang yang sakit itu. Kita cari orang-orang yang sehat yang mau menjadi pemimpin, yang mau jadi sukses di bisnis ini. Itu yang kita cari, makanya presentasi lebih banyak. Tujuannya adalah untuk memilih, menginterview, cocok nggak orang ini akan kita jadikan leader. Kalau dia sudah punya tanda-tanda lead, makanya orangnya disebut leader. Ya kan? Leader, lead itu apa? Orangnya agresif, orangnya berpengaruh, orangnya bisa merekrut orang, bisa mengajak orang, bisa membangun sendiri, mandiri. Makanya disebut dernya, ada dernya. Nah, kalau Anda menemukan orang-orang yang agresif, mandiri dari awal, kita temukan di kedalaman, fokus di situ, habiskan waktu Anda. Jangan kerja sama orang-orang yang teler. Jangan kerja sama orang-orang yang malas. Orang-orang yang malas tinggalin.
Kalau kita lihat dia udah dimotivasi, diapain aja, masih nggak mau juga jalanin bisnis ini. Next, dia bukan orang yang tepat. Cari lagi, kita nggak akan pernah tahu dari kedalaman berapa akan muncul diamond kita. Anda tahu Haji Agus kan ya? Mungkin kalau yang masih baru nanti cari tahu siapa Haji Agus di TNC itu. Kalau ke kantor nanti ada fotonya. Itu juga sudah diamond. Itu di kedalaman 27 saya. Ada nanti Anda belajar working depth, ya, bekerja ke dalam. Ada prinsip-prinsip membangun kerja ke dalam. Sengaja saya hari ini saya tidak berani ke teknis ya. Karena kita sedang mencari pola. Grup ini caranya, strateginya ini. Grup ini strateginya ini. Nah, teman-teman sekali lagi ada satu prinsip juga. Jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Apa yang saya katakan mungkin hanya sekedar masukan buat Anda, silakan. Tapi yang jauh lebih penting Anda konsultasi kepada upline terdekat Anda. Nanti di NetP Anda akan lebih banyak dengar. Jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Apa sih maksudnya? Kok nggak boleh gitu ya? Karena belum tentu cocok apa yang saya sampaikan ini. Apalagi di sekarang ini gitu. Banyak orang baru, kalau sudah bicara strategi mendalam, nanti saya dimarahin oleh Pak Rusli gitu. Pak, kok cara saya nggak gitu loh Pak? Nah itu. Pak Adrian Tejo juga marah, makanya saya lebih banyak umum-umum yang visi kayak tadi gitu-gitu. Ya, ini di masa transisi. Dan uniknya 6 bulan terakhir ini Bapak Ibu, bulan ini omset kita terbesar sepanjang 6 bulan ini. Ini sudah mulai kelihatannya teman-teman ketemu dengan polanya. Sudah mulai kelihatan. Karena begitu ganti marketing plan baru kan mentalitinya tuh berubah semuanya. Kalau masih nggak berubah, mentalnya ya sulit gitu untuk menyesuaikan diri dengan marketing plan yang baru. Ini kerja lebih banyak sekarang ini. Jadi teman-teman, saya bicara umum kali ini ya supaya Anda nanti bisa bertanya lebih lanjut dengan apa yang terdekat. Kenapa sih Pak Rudi nggak boleh ambil konsultasi dari atas panggung? Ya, contoh gini, Anda mengalami masalah grupnya nggak berkembang. Tiba-tiba dengar Pak Haji Agus. Wah Pak Ibu, Pak Haji Agus kan orangnya itu. Berwibawa kalau berbicara, karismatik gitu. Dan juga mengudak-udak emosi kita. Saya lama menjalankan bisnis ini, bersyukur sekali saya bangun di Malaysia, sekarang grup Malaysia saya berkembang dan banyak penerimaan. Oh ternyata pantas grup saya nggak berkembang, saya harus ke Malaysia nih kalau gitu. Nah itu. Nah itu yang dimaksud jangan ambil konsultasi, belum tentu cocok gitu. Nah apalagi ada yang masih baru, nah ini nanti konsultasi lagi kepada domain Anda, apa benar fokusnya ke tiket gitu. Ya karena belum tentu cocok. Nah ini hanya saya sharing pengalaman, saya cerita saat itu ya, bagaimana menjual tiket. Banyakin testimoni, sama dengan menjual produk. Banyakin testimoni, mengclosing orang juga testimoni. Sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh domain kita. Kita datang bukan menjual produk, kita menjual solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh prospek kita. Kita tanya, kan ngobrol-ngobrol nih, dari ice breaking, ngobrol-ngobrol, dan One Vision dengan 10 faktor motivasi utamanya, prioritas. Kita tanya, Bapak mana yang paling Bapak inginkan kalau mau menjalankan bisnis ini misalnya? Saya mau punya rumah, kenapa mau punya rumah? Ya Pak, saya udah lama gak punya rumah Pak, saya masih kontrak ke sana ke sini. Kenapa rumah itu begitu penting buat Bapak, boleh saya tahu Pak? Ya, sangat penting Pak, karena ini harga diri saya sebagai suami, sebagai bapak, saya ingin sekali pokoknya punya rumah. Nah, baru kita pakai testimoni lagi kan Pak. Ada banyak loh Pak, orang-orang yang sukses di bisnis ini menjalankan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Pak. Mereka bisa beli rumah secara cash. Ini buktinya, testimoni lagi kan. Ini ada Pak Adrian Tejo. Beliau menjalankan bisnis ini, beliau sudah punya apartemen. Bahkan beliau membeli rumah di Alam Sutra gitu, itu perumahan orang-orang kaya loh Pak. Dulunya beliau hanya pegawai biasa. Nah sekarang sudah mampu membeli rumah di Alam Sutra. Ini foto-fotonya nih, ini sama mobil mewahnya nih. Ini gak nyampe 5 tahun loh Pak beliau ini jalanin. Nah, itu testimoni. Kita bawa solusi dan juga bukti. Solusi adalah dengan bisnisnya, buktinya ini. Jadi hati-hati ketika presentasi. BMW Pak, ini Pak orang dia mau rumah nih BMW lagi. Ini jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya sama aja kita memanah, kita nggak tahu apa yang harus kita panah gitu.
Jadi nanti Bapak Ibu, ini nanti dengan pengalaman. Dengan hadir ke pertemuan hari ini, itu juga berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya. Saya tidak bermaksud menggurui, ini hanya berbagi pengalaman saja. Berbagi pengalaman ketika kita fokusnya adalah ke solusi atas masalah yang tengah dihadapi oleh prospek kita, ya insya Allah ini lebih cepat closing. Saya punya utang banyak Pak. Waduh, saya dibuat menderita nih, dikejar-kejar. Gaji saya habis untuk cicil utang aja gitu. Kadang-kadang saya jadi kekurangan, ngutang lagi lebih banyak lagi. Oh, udah berapa lama Pak kayak begitu? Wah sudah lama Pak, saya nggak tahu gimana lagi. Kayaknya kalau hitungan matematis, kalau saya tetap kerja dari gaji saya Pak, mungkin 10 tahun lagi saya nggak bisa lunasin ini utang Pak. Oh gitu, wah Pak mau tahu nggak? Ada caranya loh Pak. Di mana banyak orang yang lunas utangnya seperti Bapak. Ada yang 1 miliar utangnya. Udah mau diceraiin sama istrinya. Namanya Haji Agus. Ini loh Pak. Nah bukti kan? Liatin. Kan testimoni kan. Bapak Ibu, saya punya grup orang-orang yang buta huruf, penerima reward. Kalau saya perhatikan dari semuanya cara-caranya, itu nggak pakai yang susah-susah. Dia cuma pakai testimoni tok. Pakai testimoni aja. Ada yang diabetes, testimoni. Ibu kenal nggak Bu Endang yang tetangga kita yang di sono? Dia sembuh loh Bu, kayak ibu juga sama. Bahkan 2 minggu aja udah kering lukanya, pakai produk Tiansi. Oh iya saya mau gitu. Jadi itu cerita-cerita. Kita udah tahu dia lagi ada masalah, masalahnya diabetes, solusinya ini. Jadi ingat buat teman-teman yang masih baru, fokuslah ke solusi atas permasalahan. Kalau di istilah kita namanya hot button ya, bahasanya Ellen Pease, hot button. Cari hot buttonnya. Cari apa yang paling dia sedang hadapi dan ingin diselesaikan. Kita membawa solusi pakai testimoni. Oke, begitu juga jual tiket, sama. Bapak Ibu mau lunas utang nggak? Cepet nggak? Ini banyak orang-orang yang sukses Bu. Seperti ada Pak Hamdani, seperti Pak, Anda sebutin leader, ya, seperti Pak Adrian Tejo, Pak Rusli, Pak Farid. Mereka tuh fokus ke pertemuan, mereka fokus membawa orang ke vision seminar. Ini orang-orang yang sudah sukses, utangnya lunas. Yang ini nih dulu nih, sama kayak Bapak nih mantan debt collector. Nih Pak Hamdani nih debt collector loh Pak dulu Pak, galak banget nih Pak, ngeri Pak. Sekarang lihat senyumnya manis kan lu. Betul, itu. Jadi, ya itu Bapak Ibu. Ini kan simple, bisnis ini gampang. Saya kadang-kadang bingung kok orang gak bisa sih. Bingung gitu, padahal ini mudah. Gak sesulit berkarir di kantor. Coba Anda mau jadi director gimana? Mau jadi presidir di kantor. Itu kan waduh sekolah lagi. Harus S2, S3, S-teler gitu. Supaya memenuhi kriteria kualifikasi. Udah masuk kualifikasi kan nanti kompetensi lagi. Tes ini tes itu belum tentu juga jadi. Ternyata begitu dipromo ditempatin di tempat yang gak disukain. Di tempat yang gak basah gitu istilahnya. Nah ya di sini mudah, simple, gampang. Eating, drinking, talking, money coming. Ya kan cuman makan, jalan-jalan apa kan sambil ngobrol. Mudah loh. Nah kalau kita tahu caranya, ya mudah bisnis ini. Tinggal ikutin yang diajarkan para upline Anda. Sudah ada parameternya ya. Sudah ada parameternya. Itu by proses dan by result ya. Prosesnya apa? Berapa kali presentasi? Kita lipetin. Kalau jangan cuma 8 kali mentang-mentang core meeting, wah 8 kali syaratnya Anda harus kalau bisa lebih dari saya. Kalau Anda bisa lebih dari saya, 3 kali sehari presentasi misalnya, waduh jangankan 10 bulan, mungkin 5 bulan Anda udah luar biasa hasilnya. Ya, jangan, ya kita lawan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri Bapak Ibu, malas, ada comfort zone. Malas, takut, malu, gengsi, ya, kita di dalam nih. Ini adalah visi kita, ini dream kita. Gimana mau ke sini? Ada halangan. Mau presentasi hujan, aduh.
Males masuk ke dalam, nyaman kan? Iya, ngopi-ngopi dulu. Akhirnya gak jadi presentasi, gak jadi ke pertemuan. Jadi ini harus dibongkar nih, rasa malas, takut, malu, gengsi. Buang, kita hanya bisa kendalikan diri kita sendiri. Saya dulu bodoh amat deh, gak apa-apa deh, saya mau dihina, mau diapa, yang penting saya sukses. Udah itu aja, bismillah. Kalau dulu saya karena dari remaja masjid kan, manjada wajada gitu. Wah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti dapat dari apa yang dia sungguh-sungguhin itu. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib, manjada wajada. Udah pakai prinsip siapa yang bekerja keras dia akan dapat dari apa yang dia kerja keraskan ya. Nah teman-teman, ini caranya menjual tiket sama, kita pakai testimoni. Orang-orang yang sukses dari fokusnya menjual tiket. Terus kemudian jelaskan manfaat pertemuan. Nah, begitu juga pada saat kita prospek, kalau sudah ada tanda-tanda buying signal, sudah ada tanda-tanda dia mau beli tiket, atau mau beli produk, atau mau closing, udah closing dulu, ambil uangnya. Jangan jelasin mentang-mentang udah ada mau beli, terus kita tambah semangat kan, jelasin lebih detail, akhirnya dia nggak jadi closing. Nah, ini juga tips, pada saat sudah closing, ambil dulu uangnya. Bapak mau transfer atau mau cash, Pak? Ya, kira-kira Bapak mau 5 tiket sekalian sama keluarga Bapak atau mau 10 tiket Bapak sekalian ngajak teman-teman Bapak? Jadi jangan Bapak mau beli nggak Pak? Enggak. Jadi kita fokus kasih pilihan yang 5 atau 10. Nah itu kalau saya selalu seperti itu. Nggak bisa, nggak hanya jual satu. Bapak mau paket yang gold atau platinum Pak? Tapi sebelumnya itu juga jelasin apa yang akan dia dapat. Kita selalu gitu. Begin with the end of mind. Kita fokuskan apa yang akan dia dapat. Bapak nanti Pak, kalau Bapak sukses di bisnis ini, Bapak bisa dapat utang Bapak. Melunasi utang Bapak, ya mudah-mudahan seperti Pak Haji Agus nih Pak. Beliau sekarang sudah punya rumah, sekarang sudah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi itu, apa yang akan dia dapat nantinya. Jangan fokus, Bapak mau join MLM nggak Pak? Aduh, ngeri amat mau join MLM. Bapak mau punya bisnis ini nggak Pak? Passive income nantinya misalnya. Jadi harus clear apa yang akan dia dapat atas permasalahan yang sedang dia hadapin. Itu orang akan tertarik Bapak Ibu. Ketika kita sudah mulai dengan apa yang akan dia akhir yang akan dia dapat nantinya. Dari permasalahan yang tengah dia hadapi. Ya, bukan hanya hutang yang lunas. Ya jelas di bisnis ini udah banyak bukti. Orang-orang yang lunas hutangnya, beli rumah, bahkan bukan beli rumah itu banyak banget Bapak Ibu ya. Beli apartemen ya. Di bisnis ini tuh gimana saya punya kemudian kadang-kadang mau nyebutin tuh ada rasa sungkan gak enak gitu. Ntar dibilang sombong, nanti jadi dosa, aduh. Ya itulah serba salah. Pak Ruli Wahyudi itu pernah protes kepada saya. Pak Rudi, kalau di panggung tuh Pak, Bapak ngomong aja apa yang Bapak beli ini. Kenapa Pak? Ya karena kalau Bapak tuh maunya yang ke bawah-bawah aja gitu. Gak mau ngasih tahu gitu. Saya profil ininya nggak pernah bikin saya sampai hari ini. Apa namanya profile of success itu yang di video itu dari YouTube. Saya nggak tahu siapa aja yang bikin ini. Nah saya kedapetan juga ada satu orang yang bikin ini, udah ketahuan ada satu Pamdan ini yang bikin ini, udah ngaku tadi itu. Saya nggak pernah karena nggak enak, apalagi menceritakan tentang diri sendiri itu sebetulnya menderita buat saya sebetulnya. Tapi karena di bisnis ini harus diceritakan apa yang didapat, ya udah terpaksa deh diceritain gitu. Ya dengan niat untuk kalau bahasanya Pak Farid tahdus binikmah. Bahasanya Arab ya. Menceritakan kenikmatan lah untuk memotivasi gitu, bukan menyombong-nyombongkan, bukan itu ya. Oke, kembali ke laptop. Ke masalah ini dikembang-kembangin supaya ada sedikit sharing buat teman-teman semuanya. Itu yang nanti juga teman-teman mungkin kalau sukanya tanah ya silakan. Ya saya juga beli tanah juga gitu ya. Tanah ada. Di sini nggak ada adik saya ya. Sebetulnya dia mau hadir. Mungkin nanti siang kali ya. Karena ada teman saya yang sakit, saya minta tolong dia untuk membawa ke rumah sakit dulu. Pokoknya nanti biayanya semua saya yang tanggung, saya bilang gitu. Dia nanti siang baru mau datang. Itu juga lagi ngurusin, saya baru beli tanah juga 2000 meter ya itu. Itu dari bisnis ini juga. 2000. Ya masa Pak Luis juga kan tanahnya gede banget itu di berapa ribu meter tuh gitu.
Masa upline-nya nggak boleh beli 2000 meter juga gitu kan. Ya, oke. Kemudian yang kedua jelaskan manfaat ya, manfaatnya. Kalau seandainya buying signal udah ada, dia mau beli, ambil uangnya. Kalau masih ngeyel, barulah jelasin manfaatnya lagi. Pak, ini manfaatnya buat pankreas Bapak. Nanti dia bisa untuk merangsang pankreas untuk memproduksi insulin. Udah banyak loh Pak orang-orang yang tertolong. Bapak ke pertemuan nanti Pak, itu juga banyak sekali Bapak bisa ketemu melihat orang-orang yang sukses. Bisa sharing kan juga, konon kabarnya untuk bisa sukses harus selalu dekat dengan orang-orang sukses. Itu kita jelasin manfaatnya. Kalau seandainya dengan testimoni masih belum kena. Nah kalau sudah kena, ambil uangnya. Jangan bicara banyak, pulang. Karena lama-lama entah suka nggak jadi. Nah ini juga Anda harus tahu teknik-teknik, tips-tips. Karena semangat keasikan, wah berbusa-busa akhirnya nggak jadi beli. Oh ternyata ada kelemahannya toh, nah, itu. Ini teknik ya. Tapi tentunya Anda harus clear, itu jauh lebih baik pada saat dia nanya lagi, kita jelaskan semuanya, kita sekalian edukasi. Kalau dia sudah member, Anda konsultasi lagi dengan upline Anda. Sejauh mana Anda harus sudah follow up lebih jauh ataukah sedikit-sedikit. Karena kadang saking semangatnya follow up semuanya diceritain semua dari A sampai Z, akhirnya dia gak semangat. Kita harus pinter-pinter follow up sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Oh ini, dan juga jangan langsung jawab. Ini juga nanti ada materi delegasi. Bagaimana tekniknya mengkondisikan di bawah kita menjadi pemimpin. Karena banyak lead yang mati gak jadi leader gara-gara dimanjain. Pak, pokoknya Pak nanti Pak, gampang. Semuanya saya yang handle. Bapak tinggal bawa orang, saya yang presentasin semua. Kalau ada yang closing, Bapak transfer aja ke saya nanti ke stokis. Saya yang closingin. Bapak kan sibuk. Ya udah, akhirnya itu upline jadi kurir nganterin ke stokis, closingin ini. Kita nggak mendelegasikan, harusnya dari awal, bahkan ketika dia nanya produk sekalipun, Pak Rudi, kalau sakit jantung pakai apa Pak? Nah, sebelum saya jawab, Bapak sudah lihat di TMIS nggak Pak? Atau Bapak sudah baca dulu nggak? Nah, silahkan Bapak lihat dulu di situ Pak. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan tanya. Jadi kita selalu merefer ke sesuatu sehingga nanti pada saat dia lihat TMIS, dia belajar yang lain-lainnya kan. Jadi jangan langsung kita jawab, ataupun Pak saya tanya upline saya dulu ya, biar nanti jawabannya cocok buat kondisi Bapak yang paling pas. Jadi selalu walaupun kita sudah tahu, ini juga bagian dari edifikasi. Jangan menjadi Superman, menjadi orang yang serba tahu semuanya, jangan. Ketimbang para upline, ketimbang sistem gitu. Ini kalau mau masuk ke wilayah sistem ya, sekali lagi nanti konsultasi kepada upline Anda. Nah caranya, jadi itu, ya saya juga tanya Pak Hamdani, kalau Donald nanya ke saya nggak mau jawab langsung. Saya konsultasi dulu dengan Pak Agus TL dulu ya Pak. Nanti saya kasih jawabannya. Padahal saya udah tahu. Kadang-kadang saya nggak nanya ke Pak Agus juga. Supaya nanti kalau Pak Agus datang, beliau orang-orang udah jadi tahu siapa itu. Kita simpan. Upline kita akan menjadi bom nuklir ataupun menjadi pisau yang tumpul. Itu tergantung bagaimana kuatnya kita mengedifikasi beliau. Itu namanya conditioning. Terus juga delegasi pada saat ada sesuatu. Jangan langsung SMS semua misalnya. Kondisikan ketergantungan kepada upline leader terdekatnya. Itu juga bagian dari membentuk sistem sehingga ada delegasi kepada ini masing-masing gitu. Pak Rudi kok susah dihubungin gitu. Ya iya kalau bukan leader top saya nggak jawab. Ya, oke. Nah kalau ini masih nggak, ini juga lanjut jelaskan fitur. Fitur itu kayak ada apa aja sih di pertemuan VS? Ya, ceritakan kalau dia orang yang sanguin, ya ceritakan nanti pertemuannya ramai Pak, seru, ada musik, ada apa. Nah orang sanguin tahu. Nah apa tipe-tipe seperti ini? Nah itu Anda belajar nanti. Anda belajar lagi di pertemuan-pertemuan, ya di Corona Live mungkin nanti ada, atau Anda konsultasi dengan upline-upline Anda tentang tipe-tipe orang, ya tipe-tipe standar. Dan ini juga ada bukunya ya.
4 kepribadian, personality plus. Florence Littauer ya. Itu salah satu buku yang juga dibaca. Nah nanti ketika tahu melankoli, kita bilang ini Pak di sana Bapak bisa ketemu dengan pembelajaran, ilmunya banyak. Nah orang melankoli suka ya. Kalau orangnya sanguin ditambah lagi banyak jalan-jalan loh Pak. Nanti lihat orang-orang yang sudah dapat hadiah jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu mereka suka. Itu fitur. Ada apa aja di acara itu. Kalau nggak closing juga, ya udah komparasi harga. Nah ini juga dibandingkan harganya. Kita bandingkan dengan harga-harga pertemuan yang mahal. Kalau kita tahu seminar-seminar yang lain mahal, seperti seminar Pak Tung Desem Waringin, itu kan ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta. Bu Endang tahu kan Bu ya, kalau seminar-seminar itu mahal sekali. Ada seminarnya ISQ misalnya, itu kan jutaan. Dari Pak Rigi Nanjar, bagus Bu seminarnya. Dari Pak Tung juga bagus, apalagi dari Anthony Robbins itu kan jutaan. Nah ini ada satu seminar yang tidak kalah bagusnya. Bahkan saya merupakan produk dari seminar ini. Dan lahir banyak ribuan orang-orang sukses dari seminar ini. Harganya tidak sampai jutaan. Kalau Bapak beli, Ibu Endang beli sekarang, ini hanya Rp80.000. Jadi itu kita bandingkan dengan seminar-seminar yang mahal, barulah kita kasih harga seminar ini. Jadi seminar Vision seminar ini terlihat sangat murah. Kalau kita tidak bandingkan dengan seminar-seminar yang lain, kesannya jadi mahal. Ini teknik ya untuk membuat kesan murah. Berikutnya lagi, yang terakhir kalau sampai nggak closing juga, nah kita bawa alat bantu visual. Kita bawa videonya. Kita liatin di YouTube. Ataupun buku testimoni yang lainnya ya. Itu kita bawa Profile of Success dari One Vision. Itu dibawa. Tujuannya untuk menunjukkan ini orang-orang yang sukses dengan menggunakan tiket seminar. Orang-orang yang fokusnya adalah mereka membawa orang ke pertemuan. Nah jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu. Teknik untuk menjual tiket. Nah belum lagi nanti Anda bikin challenge meeting. Buat yang beli 5 tiket, IB 5 tiket, ada pertemuan khusus nanti dengan Pak Farid. Misalnya Anda grupnya Pak Farid. Pak Farid akan menyelenggarakan acara khusus mereka yang beli 5 tiket. Seperti Pak Hamdani. Nanti malam ada acara khusus buat yang beli 5 tiket. Kemarin dia bikin khusus. Dan gak tanggung-tanggung pembicaranya yang jadi pembicara utama hari ini lagi. Waduh, luar biasa dimanfaatin. Pak Elvanto juga pernah. Saya dibawa jauh banget ke mana tuh, ke Sunter ya. Makan-makan sama Haji Agus berdua. Jadi khusus bikin challenge buat mereka, dolen-dolen Anda yang 5 tiket. Ini tujuannya untuk menyemangati mereka. Nanti bikin lagi pertemuan khusus buat yang sudah menjual 5 tiket. Acaranya apa di pertemuan itu? Nah kalau kita sebagai leader menjadi pembicara, ya acaranya ada testimoni lagi. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali dulunya grup saya gak berkembang. Tapi setelah saya ajak ke pertemuan Vision Seminar, sekarang alhamdulillah grup saya jadi 300 orang gitu. Lagi yang satu lagi. Nama saya ini, latar belakang ini, dulunya saya gak tahu cara menjual tiket. Saya bersyukur sekali setelah saya tahu caranya dan mudah. Sekarang grup saya berkembang dan akhirnya saya mendapatkan hadiah motor. Ya. Jadi testimoni dulu, barulah si pembicara. Nah si pembicara utama, kalau di pertemuan pertama sama materi ini aja, materi menjual tiket. Ataupun nantinya bagaimana caranya supaya memastikan orang yang sudah beli tiket itu hadir. Teknik-tekniknya bagaimana, itu ada nanti. Kalau nggak salah di webinar saya udah cerita juga itu. Materi untuk orang-orang yang sudah beli 5 tiket. Mau diapain nih? Ya tentunya memastikan orang yang sudah beli hadir. Yang kedua supaya mereka menjual lebih banyak lagi, mengajak orang lebih banyak lagi. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu semua, itu ada game plan namanya. 2 bulan pertama, 2 bulan ketiga, kita punya target. Kita jual berapa dan dolen kita berapa orang yang jual berapa. Kita bikin dan kita datengin mereka yang belum tercapai, yang belum terjual 5 tiketnya. Kita support mereka untuk bisa menjual tiketnya. Di mana tempat jual tiketnya? Sebetulnya kalau kita God Planner 30 kali presentasi dalam 2 bulan. 30 kali presentasi dalam 2 bulan. Itu ada 60 kali presentasi kita lakukan. Ada 60 kali kesempatan kita jual tiket Vision Seminar. Belum lagi ditambah kalau kita ada OP.
Sekali seminggu dalam 2 bulan 8, berarti ya sudah 68 kali kesempatan hanya menjual 4 tiket. Karena 5 tiket 1 buat kita, 4 untuk kita jual. Nah ini kalau teman-teman semua nanti konsultasi lagi ya, ini yang saya lakukan ya. Waktu itu ya jadi besar seperti sekarang Bapak Ibu. Sudah luar biasa lah, di mana-mana sudah ada pertemuan. Ya grup saya sekarang mungkin sudah diangka, udah jutaan orang deh pokoknya. Ya, sudah jutaan orang. Dan ini sudah jalan sendiri-sendiri dengan cara yang sama, dengan menggunakan pertemuan vision seminar. Jadi ini alat bantu terdahsyat untuk membangun aset di bisnis ini ya, hadirkan orang ke vision seminar, teman-teman. Karena mendapat visi, mendapatkan momentum, itu dari acara ini. Bahkan boleh dibilang kalau pertemuan lain gak ada vision seminar, Anda fokus ke sini aja juga udah dahsyat juga grup Anda. Tapi jauh lebih baik kalau Anda gunakan semua alat-alat bantu. Nanti pembelajarannya tentunya ya di NetP, itu harus tuh NetP, kemudian baca buku. Baca buku supaya tahu tentang sistem. Nanti belajar tentang bagaimana strategi, belajar tentang meeting koordinasi. Karena kan juga ada yang banyak yang pakai 2 kaki, ya itu juga tuh luar biasa tuh. Perlu koordinasi lebih kuat lagi di sana. Oke, jadi teman-teman, mungkin itu sedikit yang bisa saya sharingkan pengalaman kepada Anda. Memang tidak terlalu teknis, karena saya sengaja tidak masuk ke wilayah itu, karena begitu banyaknya strategi dan dolen-dolen saya dengan cara-cara yang sedikit bervariasi, tapi intinya sebetulnya sama. Ya, hanya variasi sedikit aja sama. Ya mudah-mudahan sedikit kehadiran Anda hari ini bisa menjadi sebab turunnya karunia yang maha kuasa untuk Anda bisa menjadi orang sukses di bisnis ini, dan saya doakan Anda menjadi ikon-ikon TNC di masa depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.